Hari-hari setelah kita berpisah, jujur rasanya ternyata gak enak banget ya. Jujur, rasanya sehampai itu dan sesepi itu. Dan sampai sekarang, aku masih belum terbiasa. Aku masih belum terbiasa sama apa-apa yang dimana itu harus aku lakukan sendiri. Harus aku biasakan sendiri. Yang dimana semua tuh selalu aku lakuin sama-sama. Kita lakuin berdua. Tapi sekarang aku harus menjalani dan melakukan semuanya itu sendiri. Ketika aku capek, ketika dunia aku lagi gak baik, terus ketika banyaknya orang yang emang mereka tuh melukai perasaan aku, kamu selalu ada buat aku. Kamu selalu menjadi penopang buat aku. Kamu selalu jadi pelindung buat aku. Dan kamu juga yang selalu menjadi rumah, yang dimana rumah itu memiliki tempat ternyaman buat aku. Dan saat sama kamu tuh adalah saat paling bahagia buat aku. Aku bebas cerita apapun yang aku mau. Aku bebas mengadu dan bercerita apapun itu yang terjadi dalam kehidupan aku. Hingga aku gak perlu ngerasain semua itu sendiri. Hingga aku gak perlu memendam semuanya tuh sendiri. Karena ada kamu yang selalu bisa membuat aku tertawa, nyaman, dan lain sebagainya. Dan sekarang, pelan-pelan aku harus ngebiasain itu semua. Ngebiasain hal yang dimana mungkin sulit untuk aku biasakan sendiri, tapi keadaan menyuruhku untuk aku agar terbiasa melewati semuanya sendiri tanpa hadirnya diri kamu lagi. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Dan aku di sini dalam keadaan baik juga kok. Dan aku seneng banget karena malam hari ini aku bisa nemenin kamu lagi di malam hari yang mungkin malam hari ini bikin kamu ngerasa kalau keadaan kamu lagi kurang baik, kamu bisa dengerin podcast yang aku bawakan dan aku bisa menjadi teman ketika kamu sedang merasa sendirian. Ya kadang kan manusia gitu ya, semakin dewasa tuh susah rasanya tuh buat open sama diri sendiri. Dan lagi-lagi, semua harus terbiasa untuk dilakukan sendiri, dihadapi sendiri dan dilewati sendiri, tanpa adanya orang lain yang tahu bahwa kamu tuh dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik aja. Dan sekarang kalau misalnya aku bertanya mengenai perasaan kamu, hati kamu saat ini dalam keadaan apa? Apakah saat ini kamu lagi ngerasa kurang baik? Bagaimana perasaan kamu setelah kepergiannya? Bagaimana hari-hari yang kamu lewati setelah tidak dengannya? Rasanya pasti ada yang berbeda ya? Coba deh. Gak mungkin sih kalau misalnya itu semula pasti apa-apa tuh berdua, terus saling bertukar kabar, cerita dan pikiran. Sekarang udah gak ada lagi orang itu. Sekarang hanya tersisa kamu sendiri dalam rumah itu. Mungkin yang semula tuh rumah itu tuh kamu huni berdua, sekarang penghuninya hanya tersisa kamu seorang diri. Sampai saat ini masih susah ya buat nerima itu semua. Perasaan kamu bagaimana? Apa kamu sejauh ini masih belum bisa untuk ikhlasin dia? Dan kamu masih ngerasa kalau sampai saat ini tuh dia masih menjadi tokoh favorit dalam ceritamu? Karena kan kalau misalnya kita udah sayang sesama seseorang tuh pasti susah banget kan untuk ngelupain. Apalagi kalau kamu tuh tipikal orang yang susah banget buat buka hati. Pasti tuh tipikal orang yang susah buat buka hati tuh sekalinya dia jatuh cinta, pasti ia akan memberikan seluruhnya gitu, kayak sayangnya tuh benar-benar seluruhnya, setulus itu. Dan ketika ngerasa hubungannya berakhir, ya udah, rasa sayang itu udah benar-benar habis. Dan mungkin susah untuk membiasakan diri tanpa hadirnya dirinya lagi. Sampai saat ini masih belum terbiasa ya. Apa yang kamu lakuin setelah kepergiannya? Coba, kalau misalnya aku boleh tanya, apa yang kamu lakuin saat ini setelah kepergiannya?
Masih belum bisa move on, Kak? Terus apa lagi? Masih suka kepikiran dia, Kak? Terus tiba-tiba suka timbul rasa kangen. Itu kenapa? Kadang tuh banyak yang bertanya tuh kayak gitu tuh. Sebenarnya kalau misal kamu timbul rasa kangen sama seseorang yang dimana tuh udah menjadi masa lalu kamu, itu tuh gak jadi masalah. Ya kadang kan rasa kangen itu kita gak tahu ya. Rasa kangen tuh hadir dengan sendirinya, tanpa kita bisa mencegah ataupun kita bisa mengetahui kapan rasa kangen itu tuh datang menghampiri. Ya kalau misalnya dia datang, berarti ya bukan menandakan kalau misalnya dia kangen juga sama kamu. Karena kita berpikir positif aja. Rasa kangen itu hadirnya tuh ya Tuhan ingin muji hati kamu. Apakah yang selama ini kamu menganggap kalau kamu tuh udah benar-benar ikhlas, ketika rasa kangen itu dihadirkan kembali, bagaimana perasaan kamu? Apakah kamu akan tetap kekeh menyembuhkan diri kamu, atau malah kamu keikut ke bawah suasana lagi? Keikut ke bawah perasaan karena keinget dia lagi. Sebenarnya tuh kalau misalnya ngebiasain sesuatu hal yang dimana dilakuin sama-sama, terus sekarang dilakuin sendiri-sendiri, pasti rasanya emang gak enak banget. Rasanya kayak ada yang hilang, ya gak sih? Kayak, kemana ya? Biasanya selalu sama-sama, sekarang sendiri. Dan aku punya satu pertanyaan nih. Kadang kan kalau misalnya kita udah selesai sama seseorang, pasti timbul perasaan dimana pasti susah banget untuk move on. Dan apa sih yang bikin kamu masih stay di sini? Masih stay buat dia? Walaupun dia udah pergi ninggalin kamu, tapi kamu tetap buktiin ke dia. Walaupun dia pergi, tapi kamu tetap di tempat yang sama. Kamu tetap di rumah yang sama. Dan pintu itu masih aja kebuka. Berharap kalau suatu saat nanti dia pasti akan pulang. Dia pasti akan kembali. Dan dia inget jalan pulang dia tuh kemana. Kenapa? Apa yang bikin kamu seperti itu? Apa yang bikin kamu masih aja terlalu berharap sama seseorang? Sebenarnya gak masalah. Aku pun gak menyalahkan kalau ya sebenarnya tuh berharap sama manusia itu gak boleh. Enggak kok. Cuman emang kita harus lebih bisa berpikir positif aja sih. Kayak ya gak selamanya itu harapan kita kepada manusia itu akan selalu berakhir sesuai dengan apa yang kita mau. Bagaimana jika tidak? Bagaimana jika harapan kita tuh tidak sesuai dengan apa yang kita mau? Nanti ada kamu yang terluka oleh harapan-harapan kamu sendiri. Boleh berharap dia balik sama kamu tuh boleh. Cuman jangan terlalu menggantungkan harapan kamu tuh setinggi itu gitu loh. Kalau misalnya suatu saat nanti ternyata Tuhan tidak menjawab itu semua, terus ya harapan kamu tuh akan berakhir dengan kekecewaan, ya kamu harus bisa mengantisipasi itu. Kamu harus tahu konsekuensinya tuh apa. Gak selamanya harapan-harapan yang kita inginkan itu harus selalu terwujud. Gak selamanya apa yang kita inginkan, kita menginginkan dia kembali, itu akan kembali. Bagaimana jika tidak? Kita harus memikirkan hal pahit itu. Gak masalah kok berharap. Yang terpenting kamu harus melihat bahwa ya akan ada konsekuensi yang nanti akan kamu hadapi ketika harapan-harapan kamu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Buat kamu, pasti hari ini perasaan kamu lagi gak enak banget ya. Pasti kamu lagi ngerasain hal yang dimana masih susah banget untuk kamu terima. Terima bahwa kenyataan itu ya kamu udah gak bisa sama-sama lagi sama dia. Coba sekarang keluarin ya. Kita ungkapin apa yang sebenarnya tuh gak bisa untuk kamu ungkapin. Ya, bukan berarti aku adalah tipikal orang yang sok tahu atau gimana. Cuman aku di sini berusaha untuk memahami sebenarnya apa sih yang kamu inginkan. Sebenarnya apa sih yang mau kamu ungkapin seandainya dia tahu. Buat kamu, aku gak banyak bilang. Aku cuma pengen bilang, gimana hari-hari kamu setelah tidak denganku? Apakah semuanya terlihat baik? Apakah keadaan kamu saat ini dalam keadaan baik-baik aja? Sekarang,
Aku udah gak bisa tahu lagi gimana keadaan kamu di sana. Sekarang aku udah gak tahu apakah kamu di sana tuh, are you happy? Kamu bahagia atau enggak? Dan apakah udah ada seseorang pengganti aku buat kamu? Yang dimana mungkin ia bisa memberikan kebahagiaan jauh melebihi dari aku. Kamu tahu nggak? Hari-hari setelah kita berpisah tuh rasanya gak enak banget loh. Rasanya sesepi itu, sesunyi itu, dan aku mencoba untuk membiasakan diri tanpa kamu. Tapi sekarang aku masih kesulitan buat ngebiasain itu. Ngebiasain ngejalanin hari-hari tanpa kamu lagi. Ternyata gak enak banget ya. Dan dulu aku juga pernah bilang kalau aku gak akan ninggalin kamu dalam keadaan apapun. Ya, itu memang benar. Dan sampai saat ini aku masih ada di sini. Aku masih di sini buat kamu. Aku masih ada di tempat yang sama. Aku masih ada di rumah yang sama. Rumah yang dahulu kita huni sama-sama. Sekarang rumah itu sudah tidak lagi berpenghuni. Dan hanya tersisa aku seorang diri. Aku masih ada di belakang kamu. Aku masih ada di sini buat kamu. Kalau misalnya kamu butuh aku, kamu mau mencari keberadaan aku gak kemana-mana kok. Aku masih stay di sini. Ya walaupun aku tahu bahwa ya sekarang tuh keadaannya udah berbeda. Hanya tersisa aku sendiri. Aku gak apa-apa kok. Walaupun aku di sini harus berdiri sendiri tanpa adanya kamu lagi, ya aku harap kamu di sana bisa jauh lebih bahagia. Mungkin saat sama aku, kamu tidak mendapatkan definisi kebahagiaan yang kamu cari. Mungkin saat sama aku tidak bisa memberikan kebahagiaan yang kamu inginkan. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, aku setulus itu sama kamu. Dan bahkan apapun yang aku lakuin itu, semua tuh emang untuk kamu. Ternyata kata orang, mengikhlaskan itu tuh mudah. Membiasakan diri tanpa adanya orang yang disayang lagi tuh katanya mudah. Tapi kok aku gak bisa ya? Kadang kalau lihat orang lain, kok mereka bisa semudah itu ya? Ngebiasain dirinya tanpa hadirnya sosok yang dia sayang lagi. Tapi kenapa aku gak bisa? Kenapa mengikhlaskan itu sesulit itu? Kenapa buat ngebiasain itu tuh gak mudah? Ya mungkin semula berdua, sekarang sendiri. Buat kamu, bahagia ya di sana. Ya walaupun emang aku gak bisa bohongi diri aku sendiri. Aku masih ada di sini dengan harapan-harapan aku. Kalau suatu saat nanti kamu pasti akan kembali buat aku. Kamu akan kembali, ya walaupun keadaannya tuh sekarang udah berbeda. Dan aku tahu, aku memang gak bisa untuk selalu berharap sama kamu. Karena semuanya udah berakhir. Semuanya udah selesai. Jujur, sampai sekarang aku juga gak nyangka. Kenapa semuanya tuh secepat ini ya berakhir? Kenapa semuanya tuh harus berakhir? Ya yang dimana aku gak menginginkan ini semua tuh berakhir. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain. Tuhan punya jalan lain untuk aku sama kamu. Dan ya walaupun sekarang keadaannya udah berbeda, terus sekarang tuh kita udah ada di jalan masing-masing, aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Kamu bisa mendapatkan seseorang yang dimana mungkin itu bisa membuat kamu jauh lebih bahagia setelah tidak denganku. Dan kalau misal kamu tanya, bagaimana hari-hari aku setelah tidak dengan kamu? Jawabannya sama aja. Sama, yaitu masih terasa sesepi itu. Dan ya aku bingung harus bagaimana ngebiasain itu semua.
Tapi aku percaya kok, ya mungkin yang semula tuh aku menganggap semua itu sulit untuk aku biasakan itu, tapi lama-lama aku akan terbiasa bahwa memang ada banyak hal yang emang gak bisa untuk terus dipaksain. Walaupun aku masih di sini, tapi aku sadar bahwa aku ini hanya sekedar sandaran buat kamu. Ya, kalau misalnya Tuhan mengizinkan kamu untuk kembali sama aku seneng banget. Cuman kalau emang Tuhan gak mengizinkan, gak apa-apa kok. Mungkin emang Tuhan punya rencana lain. Dan aku percaya setiap rencana yang Tuhan atur itu pasti semua akan mendapatkan akhir yang bahagia. Makasih ya, karena udah menjadi seseorang yang paling bisa membuat aku bahagia. Makasih karena udah menjadikan kamu rumah untuk aku bersandar, berteduh, dan bisa memberikan tempat ternyaman yang selama ini belum aku dapatkan di diri orang lain. Kalau kamu cari aku ada di sini ya. Aku gak mana-mana. Aku masih di tempat yang sama. Aku masih di rumah yang sama. Rumah yang mungkin dulu kamu tinggalin, tapi rumah itu masih berpenghuni. Itu masih ada aku di sini. Baik-baik ya di sana. Bahagia selalu. Dan aku akan selalu mendoakan kamu supaya kamu bisa mendapatkan seseorang yang bisa membahagiakan kamu. Hai kamu, kalau misalnya perasaan kamu hari ini tuh masih gak enak, terus kamu masih belum ikhlas dan belum bisa move on, jangan maksain diri kamu buat secepat itu move on ya. Aku tuh selalu bilang, kalau misal kamu belum bisa move on tuh bukan berarti kamu gak bisa. Hanya saja memang belum waktunya untuk kamu bisa menyelesaikan semua yang udah terjadi dalam kehidupan kamu. Mungkin belum waktunya tuh dia hilang dari ingatan kamu. Dan belum waktunya juga ya masa dia tuh di kamu selesai. Memang waktunya udah selesai, tapi masanya belum selesai. Wajar kok kalau misalnya ingatan itu masih aja hadir. Ya kadang timbul rasa kangen, itu semua tuh wajar. Yang terpenting, kamu harus bisa menghandle diri kamu sendiri. Membuat diri kamu menjadi lebih bahagia. Karena kan kalau misalnya kamu gak bisa membahagiakan diri kamu sendiri, kamu mau minta ke siapa kebahagiaan itu? Kamu gak bisa terus-menerus menggantungkan harapan kamu kepada orang lain. Ya, yaitu dengan kamu menggantungkan kebahagiaan kamu dengan orang lain. Padahal orang lain juga belum tentu tahu dan belum tentu bisa membahagiakan kamu. Maka dari itu, kamu harus lebih bisa untuk membahagiakan diri kamu sendiri, menyembuhkan diri kamu sendiri, karena obat terbaik itu adalah diri kamu sendiri. Ya, kalaupun kamu menganggap dengan menerima hadiah orang baru itu menjadi obat, lakukanlah. Yang terpenting hati kamu tuh siap dulu. Kadang tuh suka nanya tuh banyak kayak pertanyaan tuh sama. Kak April, kalau misalnya buka hati untuk orang baru, apakah itu obat untuk nyembuhin luka di masa lalu? Sebenarnya ada beberapa orang yang dimana dia lebih memilih untuk balik dengan masa lalu, itu adalah obat terbaiknya. Tapi ada juga yang emang dengan hadirnya orang baru itu menjadi obat buat dia. Semua itu tergantung diri kamu sendiri. Kalau misalnya hati kamu tuh udah siap untuk menerima orang baru, ya udah terima. Yang penting hati kamu siap dan kamu nggak ngerasa terpaksa untuk buka hati itu. Tapi kalau misalnya kamu masih mau berharap sama masa lalu kamu, tapi kamu lihatlah keadaannya sekarang. Keadaannya tuh semua udah berakhir. Dan mungkin kalau misalnya kamu ngelihat dia udah sama yang lain, terus kamu masih berharap, lihatlah dia di sana. Dia udah sama yang lain. Kamu nggak bisa mengganggu kebahagiaannya. Kamu nggak bisa mengharapkan dia secara terus-menerus. Setiap orang tuh berhak bahagia. Setiap orang tuh punya definisi kebahagiaannya tersendiri. Dan kalau misalnya kebahagiaan kamu tuh sama dia, tapi ternyata kebahagiaan dia tuh sama yang lain, mau gak mau kita semakin dewasa harus belajar untuk menerima.
menerima sama apa-apa yang terjadi sama kehidupan kamu. Bahwa semua hal itu ya gak bisa semudah itu untuk kamu paksakan. Dan menerima bahwasanya tuh apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kamu itu udah Tuhan yang mengatur. Maka dari itu ya coba untuk lakuin yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Karena kalau bukan diri kamu sendiri, kamu mau minta siapa? Ya kadang tuh aku tuh kalau bawain podcast tuh pasti ada opening, terus permasalahannya tuh apa di pertengahan, terus ada saran masukan dan tujuannya tuh apa. Supaya tuh kamu tuh, aku tuh pengen kita tuh bangun sama-sama, kita bangkit sama-sama. Maka dari itu aku seneng kalau misalnya kamu selalu bilang, Kak April jangan pernah capek ya buat nyemangatin kita. Aku gak pernah capek. Justru aku seneng. Aku seneng karena kamu tuh gak ngerasa sendiri. Dan kamu punya teman untuk mengungkapkan apa yang sedang kamu rasakan. Supaya kamu tuh gak terlalu ditumpuk sendiri. Gak terlalu terbebani sendiri. Ya walaupun kamu hanya sekedar mendengar ocehan aku. Terus podcast-podcast yang aku bawakan. Ya semoga dari pembawaan aku yang seperti ini itu bisa nyaman didengarnya dan kamu ngerasa benar-benar punya teman. Itulah podcast yang aku bawakan bertujuan itu untuk membuat kamu ngerasa tenang ketika di malam hari dan dalam keadaan ya kalau misal kamu dalam keadaan kurang baik. Kalau hari ini perasaan kamu lagi kurang baik karena masih susah, terus masih stay buat dia, masih berharap dia kembali, gak apa-apa kok. Cuman kamu juga harus mikirin diri kamu sendiri ya. Jangan terlalu jadiin orang lain itu sebagai objek dimana ya kamu terus-menerus buat ngarepin dia balik karena dia kebahagiaan kamu. Kamu juga harus mikirin diri kamu sendiri. Ya, pikirin bahwasanya ya kebahagiaan kamu itu penting. Kamu harus bisa memberikan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Ya. Dan aku seneng karena bisa nemenin kamu hari ini. Dan bisa menjadi teman ketika di malam hari. Semoga kalian semua tuh selalu suka sama podcast yang aku bawakan. Dan podcast ini bisa semakin berkembang dan bisa diterima dengan baik oleh kalian semua. Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga tuh luka yang sedang saat ini kamu rasakan tuh bisa segera pulih. Dan aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang kamu cari selama ini. Makasih ya udah dengerin episode hari ini. Dan jangan lupa juga buat dengerin episode lainnya tersedia di Spotify. Kamu bisa search aja di Spotify tentang luka atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku dan Instagram aku ya. Kalau misalnya kita mau saling sharing sama lain. Dan makasih udah dengerin episode hari ini. Nanti kita bahas episode lainnya di next episode. Aku akan bahas podcast yang emang itu mungkin related sama apa yang kamu rasain. Dan sebisa mungkin aku bawain emang itu bener-bener masuk ke hati kamu dan bikin kamu nyaman. Karena itu tujuan aku, yaitu bikin kamu selalu nyaman. Kita akan ketemu lagi ya di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur. Dah.